Sobat Spala, saat ini kita akan melakukan kunjungan di kantor Kecamatan Ambarawa. Dan kebetulan kita sudah sampai di tempat, lalu kita akan mencari tahu apa sih gugus tugas penanganan COVID-19 bersama dengan narasumber yang akan kita wawancarai. Ayo ikuti aku. Sobat Spala, saya dan tim sudah sampai di lokasi. Kita akan berbincang dengan Bapak Slamet Siswoyo sebagai Sekretaris Kecamatan Ambarawa. Tapi sebelumnya, saksikan profil narasumber kita. Pagi Bapak Slamet Siswoyo. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana Mbak Nita, juga sehat toh? Sehat Pak. Alhamdulillah. Bagaimana aktivitas selama menjadi sekretaris di Kecamatan Ambarawa ini? Ya, kebetulan saya sebagai sekretaris Kecamatan Ambarawa sekaligus ditunjuk sebagai Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19. Ya ini sangat, ya ada suka dukanya sebagai seorang pejabat di tingkat kecamatan. Namun yang paling kita garis bawahi adalah sukanya saja lah. Kalau duka itu setiap apa saja ada dukanya. Nah untuk sukanya ini bisa memberikan motivasi pada kita untuk bisa tetap hidup sehat. Kalau hidup sehat ini ya alhamdulillah nanti kita akan berbahagia gitu ya. Lalu apa itu gugus tugas penanganan COVID-19? Iya, gugus tugas penanganan COVID-19 ini dibentuk oleh Bapak Bupati di setiap kecamatan dalam rangka pandemi COVID-19. Ini yaitu dalam rangka untuk memutus penyebaran virus COVID-19 yang ada khususnya di Kecamatan Ambarawa ini. Nah ini perlu adanya koordinasi dengan dinas instansi terkait, dengan Polsek, dengan Koramil, dengan Puskesmas untuk bisa bareng-bareng menangani pemutusan penularan COVID-19 ini. Baik Pak, tugas utama yang diemban gugus tugas penanganan COVID-19 apa saja? Ya, untuk tugas utama dari gugus tugas COVID ini secara bersama-sama berkoordinasi dengan kepolisian, dengan Koramil, dengan Dinas Kesehatan, juga dengan kantor Kementerian Agama, ini bersama-sama untuk bisa memberikan edukasi pada masyarakat. Ya. Di tingkat desa, di sekolah-sekolah, di kantor-kantor, untuk bisa bersama-sama melakukan upaya pemutusan penularan COVID ini dengan berbagai macam cara, diantaranya kita melaksanakan penyemprotan disinfektan, ya, khususnya di tempat-tempat umum. Ya. Ini tempat-tempat umum dilakukan oleh beberapa elemen di tingkat kecamatan, oleh gugus COVID ini, dan juga oleh masyarakat secara mandiri. Diharapkan juga melakukan penyemprotan di rumah masing-masing, terutama di tempat-tempat yang sering dipegang oleh orang, itu handle pintu, kemudian ya meja kursi yang sering dipegang oleh orang yang berlalu lalang. Itu perlu secara
bertahap dan rutin untuk disemprot. Dan juga memberikan edukasi pada masyarakat untuk tetap melaksanakan pola hidup bersih dan sehat. Untuk selalu makan makanan yang sehat, kemudian tidak lupa untuk selalu cuci tangan dengan sabun. Cuci tangan pakai sabun, kemudian menggunakan masker dan jaga jarak. Ini ya. Jangan suka untuk bergerombol. Ya, untuk sementara ini kita tidak usah melakukan pertemuan dulu dengan teman-teman kita dulu. Wah, jadi Pak Slamet ini hebat ya, luar biasa. Pada saat pandemi COVID-19, gugus tugas penanganan COVID-19 memiliki peran apa saja? Ya, tadi juga sudah kami sampaikan, selain kita berkoordinasi dengan dinas yang terkait, kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada sekolah ini juga untuk tidak melaksanakan pembelajaran di sekolah dulu. Jadi untuk sementara ini karena COVID ini masih tinggi, untuk sementara kita tidak usah melaksanakan pembelajaran di sekolah. Jadi meskipun ini pembelajaran harus tetap kita lakukan, tapi masih ada cara lain bagaimana pembelajaran tetap bisa dilaksanakan. Baik, tahun ajaran 2020-2021 akan segera dimulai. Hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan Spala untuk menyongsong tahun ajaran 2021 sesuai dengan protokol kesehatan? Iya, ini memang untuk tahun ajaran baru 2020-2021 akan segera dimulai. Dan tentunya dari masing-masing sekolah akan berupaya untuk bisa menghadirkan siswa barunya, peserta didiknya yang baru untuk datang ke sekolah. Namun demikian masih dalam kondisi COVID seperti ini, kami harapkan itu kalau bisa tidak dilakukan. Tapi kalau mau dilakukan, tolong itu bisa dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Lalu pesan bagi siswa Spala kelas 7, 8, dan 9? Ya, karena ini adalah kewajiban anak-anak Spala sebagai seorang pelajar adalah belajar. Ya. Dan tentunya belajar itu tidak harus tatap muka dengan guru. Ya. Sekarang sudah era globalisasi, era digital, semua pembelajaran bisa dilakukan secara online. Sekarang sudah banyak aplikasi, banyak media yang kita gunakan untuk belajar dari rumah, belajar di rumah dengan bimbingan para bapak ibu guru. Jadi sebagai peserta didik, tetap kami berharap apa yang dilakukan sebagai seorang siswa atau peserta didik untuk belajar ya seolah-olah kita melaksanakan pembelajaran seperti di sekolah, meskipun di rumah. Di saat bangun tidur, kemudian mandi, bersih-bersih, ya upayakan pakai seragam juga. Kemudian ya sudah sarapan, sudah tetap dilakukan, kemudian buka media pembelajaran, bisa melalui HP Android maupun laptop. Nah itu silakan itu dilakukan dengan semangat, dengan senang hati, ya. Sehingga pembelajaran tetap dapat berjalan dengan lancar. Jadi tetap harus semangat, ya, dan semuanya sehat. Terima kasih sudah terus setia menonton Spala Ngobrol Bareng. Setelah ini kita akan kembali dengan tema dan narasumber yang tidak kalah spesialnya. Dan tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Slamet Siswoyo yang sudah meluangkan waktu bagi kami di sela-sela kesibukan beliau. Jangan lupa subscribe,
karena banyak informasi yang bermanfaat dan menginspirasi.